Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, kembali lagi bersama saya Irdayanti dalam podcast Core Value ASN Berakhlak. Kali ini saya akan membawakan materi podcast tentang salah satu core value ASN, yaitu harmonis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau, dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal kaya karena kekayaan sumber daya alam, kekayaan hayati, suku bangsa, dan budayanya. Dengan keberagaman ini, Indonesia punya tantangan dan potensi konflik seperti konflik antar suku, antar ras, antar agama, dan antar golongan. Jika konflik tidak diatasi akan mengakibatkan suasana kerja dan lingkungan yang tidak nyaman. Pekerjaan terbengkalai, kinerja menjadi buruk, dan layanan kepada masyarakat tidak optimal. Untuk itu, sebagai ASN harus dapat menerapkan perilaku harmonis di tempat kerja. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Mengapa kita harus harmonis? Karena suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas pekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Apa saja perilaku harmonis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saling peduli dan menghargai perbedaan. Misalnya, tidak membeda-bedakan masyarakat yang hendak berkonsultasi dalam pengembangan usahanya, baik agama ataupun sukunya. Perilaku kedua, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Para pelaku UMKM itu terdiri dari bermacam usaha. Ada yang usahanya hanya kecil-kecilan di kaki lima, ada yang sudah memiliki toko, ada yang hanya jualan online. Sebagai ASN, kita tidak boleh mengecilkan apapun jenis usahanya dan tidak melihat latar belakang apa agamanya, apa sukunya. Semua pelaku UMKM itu harus mendapat perlakuan yang sama. Perilaku yang ketiga, suka menolong orang lain. Implementasi yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pelayanan maksimal dan ikhlas dari hati untuk benar-benar membantu pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Yang keempat, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasinya bisa kita lakukan dengan mengadakan diskusi terkait program pengembangan usaha UMKM. Selain itu, meningkatkan komunikasi secara personal dan memberi kepercayaan diri bagi teman sekantor, saling membantu untuk kegiatan yang positif, dan saling mengingatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Baiklah sobat podcast sekalian, demikianlah podcast berakhlak kali ini, dan kita akan berjumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.